supaya kita dapat memahami hakikat. Jangan hanya kita memahami syariat. Umpamanya di Aceh hanya ada dinas syariat Islam, dinas hakikat Islam nggak ada. Ada pincang. Supaya Aceh nanti dibuat dinas hakikat Islam. Karena akhlak yang bagus, ya orang yang paham hakikat, iman yang kuat, makrifat yang benar, siri dari siri dan kelipakan, itu orang yang paham hakikat. Hakikat dengan pengertian dia tidak memaksakan kepada dirinya, memaksakan kepada Allah. Namanya sembahyang kita, walaupun kita sembahyang, tapi itu adalah dengan ma'unah, dengan taufik, dengan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hakikatnya tidak kita yang sembahyang. Siapa juga yang melakukan sembahyang? Allah. Supaya kita jangan ria, supaya kita jangan ujub, supaya kita jangan sombong dengan pekerjaan-pekerjaan yang baik yang kita lakukan. Dan kita kembalikan kepada Allah. Jadi dengan kita paham hakikat, kita bisa gaul dengan orang-orang maksiat, orang-orang fasik. Kita menganggap bahwa maksiat dan fasiknya itu dari Allah, maka kita sama tanggap. Jadi kita bisa gaul dengan mereka yang fasik, yang jahil sekalipun, sehingga hubungan silaturahmi kita tetap terjamin. Nanti orang fasik itu kalau dia sudah tobat, baik, dia yang banyak membantu agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Jadi pada malam yang berbahagia ini kita dapat bersama-sama dengan Bapak Wakil Bupati, teman Aki, dan juga dengan anggota DPR, Jabat Idham, dan dari Badan Daya, dari Dinas Syariat Islam, saya mewakili, dan dari Ketua Masyiah. Jadi baiklah, saya terangkan sebelumnya bahwa saya sudah ada pesantren di Pau, murid kurang lebih dari 1000 orang, dan juga di Darussalam. Tapi saya belum saya cukupi memadai dengan pesantren-pesantren itu. Saya membuat pesantren di Bampidi ini, yaitu di Kedepaya, kemana nyata kita lihat. Saya membeli tanah, dan juga membangun. Dan bukan di situ saja, juga saya membuat posko di tempat tuan. Saya juga membeli tanah miliar dan membuat tempat mereka berkumpul untuk mengadakan. Para hadirin sekalian, itulah kerja saya sehari-hari, membangun dan juga mengajar dan berdakwah. Jadi dakwah kemana-mana sampai ke Malaysia, dan
juga ke Singapura, ke Sulawesi, dan juga ke Jawa. Maka dakwah saya ini oleh ulama-ulama Aceh, ulama pesantren di Aceh, dan juga MPU Aceh menyalahkan saya. Jadi menuduh saya membawa ajaran sesat, sehingga membuat pesantren ini oleh ulama-ulama yang ada di Aceh ini mengatakan ini adalah pesantren sumber kesesatan. Jadi dalam begitu fitnah yang disampaikan oleh MPU Aceh dan juga oleh MUI Medan sampai difitnah ke Malaysia. Jadi tiba-tiba saja oleh Mudzakkir Manaf sama Ketua KPA Abu Razak menunjuk saya sebagai wali agama. Jadi di Aceh ini wali Nangro sudah ada, Malik Nubun, wali agama belum ada. Maka saya ditunjuk sebagai wali agama. Makanya apa yang saya lakukan, saya sebagai wali agama, saya mengajak dan menyarankan semua kita untuk dapat menjaga anak-anak kita salat, dan kita salat yang baik, syarat rukun yang benar, serta hudur hati, khusyuk kepada Allah. Jadi bukan saja mengajarkan salat dan syarat-syaratnya, dan juga mengajarkan akidah, di mana mengajarkan Allah dan sifatnya, laras dan sebagainya. Agar supaya salat kita itu benar-benar khusyuk untuk hati. Allah melihat, mendengar apa yang kita ucapkan, hingga kita tambah takut hati kita mengajarkan salat kepada Allah. Para hadirin hadirat, saya setelah mengajak di PAU Darussalam, saya datang ke sini Jawa, dan saya mengajar Abah Najudin dan kawan-kawan. Jadi di dalam kitab yang kami pelajari bahwa makhluk ini terbagi kepada dua bagian. Satu bagi bahagia, satu bagi celaka. Lalu orang yang bahagia ini, dia meyakini ada Allah, dan Allah itu satu dalam kerajaannya, dan juga dia dapat patuh kepada orang yang memberitahu dia orang akan Allah, yaitu kepada Nabi kita Muhammad SAW. Jadi dia membenarkan ada Allah dan patuh kepada Nabi kita Muhammad, itu adalah orang yang bahagia. Jadi sebaliknya, kalau dia ingkar, tidak membenarkan ada Allah, dan dia tidak patuh kepada Nabi Muhammad, itu adalah orang yang salah. Jadi patuh kepada Nabi Muhammad ini, yaitu melaksanakan perintahnya salat dan sembahyang. Jadi saya mengharapkan supaya jangan ada lagi di Abdiya ini orang yang tidak sembahyang. Jadi umur 14 tahun laki-laki, 12 tahun perempuan, itu semuanya melakukan salat. Kita harus berbesar hati anak kita pandai salat dan melakukan salat. Jadi kita tidak perlu berbesar hati anak kita pandai matematik, ilmu fisika, ilmu alam. Jadi
salat, artinya beriman kepada Allah sama kita Rasul itu tidak ada. Jadi makanya itulah saya merintahkan dari tempat-tempat yang saya buat supaya mengadakan dakwah maulid, dakwah Isra Mi'raj, pengajian. Di Abdiya ini saya telah banyak berbuat dibanding dengan orang-orang lain. Saya membuat pesantren Tauhid ini. Saya membuat pesantren viral, yaitu di Suwa. Saya membuat balai terapung dan saya membuat villa, tempat-tempat pengajian supaya berkumpul. Saya datangkan, mengadakan dikir, saya dilempar mobil-mobil kami, banyak yang rusak, dilempar. Itu adalah dari ulama-ulama. Biasanya masyarakat itu keamanan susah. Jadi mari kita lempar. Sehingga mobil-mobil kami rusak. Tapi kami tidak peduli, tidak patah semangat. Namun kami tetap berbuat. Karena saya lihat di Abdiya ini tidak ada pesantren yang ada murid dan berkembang. Inilah saya buat di sini. Mudah-mudahan murid ada, bertambah dan berkembang. Jadi saya kurang bersyukur memimpin Abdiya melihat pekerjaan saya di Abdiya ini. Yang ada bersyukur Bapak zaman akhir, Bapak zaman akhir. Jadi kerja kami ini duduk mengaji Batoy, ada dari Batoy. Batoy ini apa yang kami lakukan, membeli tanah Batoy. Jadi ada sesepuh, yaitu Wali Nangro senior Haji Muslim. Tadi ada sesepuh, yaitu untuk membantu. Jadi kami sangat sulit, tapi tidak sulit. Kami carikan guru, lalu kami carikan istrinya, supaya dia bisa kawin. Karena saya lihat di Abdiya ini tidak ada lagi orang yang alim. Saya alim tidak ada. Jadi masuk ada guru yang alim, carikan istri. Jadi dikawinkan. Dan nanti kami carikan pula Honda. Untuk dapat dia pulang ke istrinya, dapat dia datang ke tempat ini untuk mengajar. Saya tanyakan kepada Ketua Pusko Abdul Mahdi untuk beli Honda ini sudah berapa dapat uang? 6 juta. Harga Honda berapa? 16 juta. Jadi berapa lagi kurang? 2,5 juta lagi. Tadi 2,5 juta lagi. Apa kita dapat cari di sini, Mbak Doi? Kembali? Apa? Siapa yang bisa menambah 2 juta 100? Anggota DPR manggu-manggu. Jadi insyaallah tambah oleh Pak Jamal Hidan. Jadi agama ini harus bersama-sama. Karena agama ini kepentingan kita untuk kita pada masa akan datang. Para hadirin hadirat, masyarakat melihat anaknya sembahyang, anaknya berzikir, anaknya akhlaknya bagus, anaknya itu imannya kuat, anak itu bermakrifat dengan tauhid yang tidak ada kenifakan dan kemusyrikan. Jadi
bagi masyarakat itu yang diutamakan, bukan anaknya banyak uang, bukan anaknya punya pangkat. Dia sudah menjadi bupati, bukan itu, berarti sudah dilihatnya subuh bangun, ibu-ibu yang terhormat, yaitu zuhur, dia lakukan salat. Bagaimana di dalam sejarah Islam ini untuk menjemput salat itu diwajibkan di aras oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad dan kepada umatnya. Salat itu 50 waktu dari semalam awal, tapi dengan kecintaan Musa, lihatnya lemah-lemah, Mbak Muhammad ini minta dikurangi tinggal 5. Yang 5 ini juga tinggal. Nah, di Abdiyah saya tanyakan nih, ada berapa persen yang salah? Ada berapa persen yang tidak salah? Ada 50% yang salah, ibu-ibu. Nah, suami ibu-ibu ada salah? Ada istrinya? Nah, ada anak-anaknya? Ada, ada. Lalu perintah salat atau melakukan salat ini, yaitu pemerintah kurang mempedulikan ini. Jadi dianjurkan pada zaman, pada zaman untuk salat. Jadi saya ini sudah berani mintakan, karena saya sudah menjadi wali agama. Pak Odin jadi kawajar. Jadi Rajudin telah diangkat sekretaris wali agama di ujung tanah, di ujung kampung pisang, dan tanah di kampung pisang di Suak. Jadi kalau itu tembus, orang Suak itu tidak ada lagi permusuhan, ujung tanah sudah boleh diadakan pengajian, nanti diminta kepada gubernur supaya menjadi sekretaris wali agama Aceh. Jadi sekarang sekretaris wali agama kampung pisang, kampung pisang di tanah. Lalu juga saya mengharapkan juga kepada Pak Damun Asli, cobalah dakwahkan mengenai salat di mana-mana, karena pada masa dulu Umar Abdul Aziz kalau pegawainya salat, maka pegawai itu tidak ada deno, diberikan bangku panjang, tidak diberikan bangku panjang, dan juga tidak diturunkan jabatan. Pokoknya salat. Kalau salat itu sudah benar, berarti orang itu dapat diamanah, yang dipercayai. Tapi salat yang baik, salat yang istiqamah, ikhlas, untuk hati khusyuk pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau salat itu sudah bagus, sudah baik, maka rezeki dimudahkan oleh Allah. Bagaimana firman Allah, wa'mur ahlaka bis salat, perintahkan olehmu keluargamu dengan sembahyang. Nahnu la nas'aluka rizqa wa nahnu narzuquka. Tidak kami minta rezeki padamu, kami akan memberikan rezeki. Jadi kalau salat itu baik, itu rezeki dimudahkan. Segala permasalahan dibantu oleh Allah untuk menyelesaikannya. Jadi baik masalah yang timbul di kantor, di rumah tangga, dan juga di dalam tetangga masyarakat. Baru yaitu Abdiyah ini itu akan datang lebih bagus. Jadi saya banyak perhatian ke Abdiyah ini dalam segi keagamaan dibanding dengan kampung saya.
Tapi ulama-ulama yang ada di Abia ini masih menyesatkan saya. Saya juga heran. Diundang MPU dan juga orang-orang MPU yang ada di Abia tidak datang. Karena ketua MPU ini telah mengusul kepada gubernur, kepada Nopa dulu, supaya dihentikan ajaran tasawuf kesufian, supaya dihentikan Ratib Seribe. Jadi Nopa tidak mau diadakan mudzakarah diadakan dialog. Jadi mereka tidak mau mengadakan dialog. Kita mau adakan dialog, mereka tidak mau datang. Jadi dia mengadakan dialog tidak ada. Faknya nanti kalau dapat Pak Zaman Asri pemerintah panggil ulama-ulama ini yang dipertanyakan bagaimana Anda terhadap Tengku Amran, di mana salahnya. Jadi coba Anda kemukakan, tanyakan sama dia. Jadi supaya ini ulama-ulama yang ada di Abdia ini sudah dirangkum oleh MPU. Kan ada ulama yang hadir. Dina Abdul Mahdi dan undang ulama-ulama Abdianya. Tahu yang hadir? Oh, anak tolong. Dia ke bukan kali karena dia inilah permasalahannya, yaitu kitab tulisan kami oleh Abdul Karim Al-Jili mengatakan, katakan oleh Muhammad, dianya Muhammad itu Allah. Jadi oleh saya benarkan pendapat Abdul Karim Al-Jili. Sebab Abdul Karim Al-Jili ini orang hakikat. Dianya Muhammad, maksudnya hakikat Muhammad itu Allah. Bukan takhil tubuhnya Muhammad. Tubuh dan nyawa Muhammad itu adalah makhluk Allah, budak Allah. Tapi hakikat penyebab adanya Muhammad adalah Allah. Supaya kita dapat memahami hakikat. Jangan hanya kita memahami syariat. Pamannya di Aceh hanya ada dinas syariat Islam, dinas hakikat Islam tidak ada. Ada pincang. Supaya Aceh nanti dibuat dinas hakikat Islam. Karena akhlak yang bagus, orang yang paham hakikat, iman yang kuat, makrifat yang benar, dari syirik dan kenipakan, itu orang yang paham hakikat. Hakikat dengan pengertian dia tidak memaksakan kepada dirinya, memaksakan kepada Allah. Namanya sembahyang kita, walaupun kita sembahyang, tapi itu adalah dengan ma'unah, dengan taufik, dengan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hakikatnya tidak kita yang sembahyang. Siapa juga yang melakukan sembahyang? Allah. Supaya kita jangan ria, supaya kita jangan ujub, supaya kita jangan sombong dengan pekerjaan-pekerjaan yang baik yang kita lakukan. Itu kita kembalikan kepada Allah. Jadi dengan kita paham hakikat, kita bisa gaul dengan orang-orang maksiat, orang-orang fasik. Kita menganggap bahwa maksiat dan fasiknya itu dari Allah, maka kita sama tanggap. Jadi kita bisa gaul dengan mereka yang fasik, yang jahil sekalipun, sehingga hubungan silaturahmi kita tetap terjamin. Nanti orang fasik itu kalau dia sudah tobat, baik, dia yang banyak mengenal agama daripada orang alim. Jadi orang-orang yang demikian agama bisa terbantu. Jadi para hadirin hadirat, intinya kalau bisa Pak Zaman Asri panggil tuh orang-orang MPU, panggil orang-orang MPU.
Dan ditanyakan bagaimana pendapat Anda kepada Tengku Angka. Juga kejadian di Masjid Raya. Di Masjid Raya Banda Aceh, ada murid saya Tengku Cukri Pango, dia mengajar di Masjid Raya, membuat aktif seribe. Jadi dilarang oleh yaitu ulama Aceh Tengku Ali Payapasi. Jadi Ali Payapasi melarang Sukri Daud tidak boleh lagi mengajarkan pelajaran tauhid dan juga untuk mengadakan aktif seribe. Sehingga untuk mengadakan tempung tawar wali agama di Banda Aceh itu perlu proses. Jadi akhirnya disampaikan kepada mereka mana saya dilarang, kata juga, oh jangan, Anda pun peduli. Sebab Tengku Ali Payapasi itu untuk menjadi imam besar di Masjid Baitur Rahman saya. Nah, ini mudahkan mana menunjukkan beliau sebagai imam besar di Masjid Raya. Baiknya peduli. Lalu memotif itu menunjukkan itu, nah itu tauhid yang benar. Jadi tauhidnya terbagi tiga. Ada tauhid awam, ada tauhid khawas, ada tauhid khawasul khawas. Jadi kalau tauhid awam, dia tahu Allah dan sifat-sifat Allah. Sifat 20 dia tahu. Nah itu wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadis, jamu binafsi, dia tahu. Itu tauhid awal, tauhid akidah. Dan kedua tauhid khawas. Ini tauhid orang tasawuf. Tauhid khawas ini setelah dia tahu Allah dan sifatnya, yaitu berkemauan untuk dekat dengan Allah. Jadi tajalli, terlihat keberadaan Allah itu di dalam batinnya. Maka tauhid itu lebih kuat daripada tauhid awam. Kalau tauhid awam, yaitu alam ini kedalil, Allah madlul. Kalau tauhid khawas, Allah kedalil, alam madlul. Alih lebih dekat dia kepada Allah daripada alam. Lebih dekat dia kepada Allah daripada istrinya, anaknya, pekerjaannya. Itu tauhid tasawuf. Tauhid khawas ini, jadi ini kurang dipelajari, tidak dipelajari. Bagi ulama-ulama yang ada di Aceh, semua ulama-ulama tasawuf yang mempelajari dan mendalami. Kemudian terakhir yaitu tauhid khawasul khawas. Jadi tauhid khawas adalah orang tak sampai ke tingkat makam fana dan bakar. Hilang wujudnya di dalam wujud Allah. Dia hanya tidak bersama dirinya, tapi bersama Allah. Jadi Allah sangat membantu orang yang tauhid khawas dan tauhid khawas. Adapun tauhid awam, jadi mereka belum dapat meninggalkan dunia di dalam batinnya. Kita lihat dia dunia, cinta dunia. Walaupun dia salat, tapi hatinya ke dunia. Jadi dia belum bisa khusyuk, hundur hati kepada Allah. Jadi baru tauhid khawas itu sudah mulai bagus. Di dalam kitab yang kami pelajari, bagaimana Allah terhadapmu. Makanya yaitu bagaimana kamu terhadap Allah. Bagaimana kita terhadap Allah, begitulah Allah terhadap kita. Kalau kita cinta kepada Allah, Allah cinta kepada kita. Kalau kita kurang cinta pada Allah, ibu-ibu kepada siapa yang ibu-ibu cinta? Kepada anak apa kepada suami?
Jadi kalau kita cinta kepada Allah, Allah cinta pada kita. Kalau kita kurang cinta kepada Allah, maka Allah tidak akan cinta kepada kita. Maka untuk mendapatkan cinta ini perlu berzikir banyak-banyak. Zikir ini rukun tarikat, berzikir. Makanya saya mengarahkan supaya ada ratib seribu berzikir sebanyak-banyaknya. Jadi man ahabba syai'an katuran. Siapa yang mencintai sesuatu banyak menyebut sesuatu. Jadi ibu-ibu banyak menyebut apa? Menyebut Allah atau menyebut anak? Ya bagus. Jadi demikianlah apa dari ibu. Jadi kita terus menciptakan dakwah, karena dakwah ini pokok agama. Dakwah pokok. Kalau kurang berdakwah, makanya kurang agama. Cuma leksurnya Pak Abu yang mengadakan dakwah kawan ini di mana-mana. Orang MPTT ini, MPTT yang tidak MPTT, tidak ada. Kalaupun ada, tidak banyak yang hadir. Tidak banyak yang hadir. Jadi demikianlah supaya kita terbangun bagaimana firman Allah, innama u'idukum biwahidatin antakumu lillah. Aku ajarkan kamu satu. Apa yang satu? Bangun untuk Allah, berdiri untuk Allah. Jadi demikian sajalah pada wali dan roba barat datang berzikir.